Salam pendengar setia BSJD. Pada saat ini saya Pikari Silvanus Tommy Tigoy. Saya yang melayani di Resort GKE Melawi, tepatnya di Gereja GKE Ephrata Nangapotai. Saya akan mengajak pada hari ini untuk kita semua untuk sama-sama mendengarkan dan merenungkan dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-58. Dengan tema yang akan saya berikan yaitu berjalan dengan iman. Namun sebelum kita membawa dan merenungkan kebenaran firman Allah, kita merendahkan diri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, tentunya bersyukur oleh segala sesuatu yang boleh Tuhan bukakan pada hari ini. Dan kini adalah bagian bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba yang akan berkata-kata, demikian mereka yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi dasar pengokoh bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengar firman. Amin. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin ini bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengajar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku,
Isai, orang Bethlehem itu. Pendengar setia BSJD. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud dihina karena ia muda, kemerah-merahan dan elok paras. Bahkan orang yang menghina Daud ini berkata, "Anjingkah aku, engkau datang dengan hanya membawa sebuah tongkat?" Terus dihina, terus diragukan oleh orang-orang Filistin, bahkan oleh seorang Goliat tersebut. Dengan gagah dan berani, Daud menjawab bahwa ia datang dengan nama Tuhan semesta alam, dan bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan juga bukan dengan lembing. Secara singkat, ketika orang Filistin itu maju, maka berlarilah juga Daud ke barisan orang-orang Filistin, mengambil batu di kantungnya dan melemparkan batu itu, sehingga terkenalah batu itu ke dahi seorang Goliat. Demikian cara Daud bersama Allah mengalahkan seorang Goliat. Saudara-saudari pendengar setia BSJD, secara pengaplikasian sederhana dari apa yang kita pahami tentang peristiwa Daud dan Goliat, dengan tema yang saya berikan, berjalan dengan iman. Secara akal sehat kita berpikir, Daud dengan gambaran orang yang mungil, orang yang diragukan dan tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Goliat. Tetapi apa kata Alkitab? Tetapi apa kata Allah? Tidak ada yang tidak mungkin jika segala sesuatunya mau berserah kepada Allah dengan yakin dan percaya. Daud digambarkan secara logis manusia. Tapi ketika Daud diumpamakan dengan mengandalkan Tuhan, bukan sesuatu yang tidak mungkin jika harus menghadapi persoalan yang terjadi. Karena memang terbukti dengan iman yang mengandalkan Tuhan, Daud bisa. Daud menang, dan yang tidak mungkin jadi nothing is impossible. Ya, kerap kali kita diragukan dengan banyaknya tantangan kehidupan. Dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan berkeluarga, bahkan dalam ekonomi kita, dan hal-hal bergereja. Kita diragukan karena banyaknya hal-hal yang membuat kita mudah disepelekan. Yaitu adalah bagaikan cobaan yang terus datang kian berganti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke arah berjalan dengan iman. Apakah berjalan dengan iman bersama Kristus Yesus ini mudah? Atau sebaliknya ini sulit? Ya betul. Bukanlah hal yang mudah ketika kita mau berjalan dengan Kristus. Semakin kita mendekatkan diri, mengimani Allah, kita disirami tiap harinya. Kita terus bertumbuh. Kita terus makin tinggi. Ya bagaikan sebuah pohon. Semakin tinggi, maka akan semakin banyak angin yang kuat, yang berusaha menggoyahkan kita semua, yang berusaha membuat kita rebah. Dan hal ini yang membuat kita takut, membuat kita lemah, membuat kita gelisah tentang apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi satu hal yang kita harus mengerti, meskipun Daud nampaknya akan kalah dengan mudah melawan Goliat, tetapi Tuhan izinkan ia menjadi pemenang. Karena ia memilih berserah daripada menyerah. Dan memilih dasar yang kuat, yaitu Allah itu sendiri. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia BSJD boleh berserah sepenuhnya, yakin kepada Allah sepenuhnya. Meskipun yang ada di depan kita itu terlihat tidak mungkin. Tapi dengan kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita punya Allah yang hebat. Karena kita punya Allah yang setia, yang tetap sama dan tidak berubah sedikit pun. Biarlah kita terus membawa Tuhan dalam hidup kita, dan yakin bahwa bahwa kita semua akan jadi pemenang bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang diperdengarkan kepada kami tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi patokan, menjadi dasar yang paling kuat untuk menguatkan iman dan pengharapan kami ketika kami coba melangkah maju, berkarya atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, berbuah yang manis, yang enak dan nyaman bagi setiap umat manusia. Dan biarlah Tuhan menyertai kami di setiap langkah kami, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.